Halo semuanya. Senang sekali kamu datang. Apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Kamu harus dalam suasana hati yang baik hari ini. Anda meraih kesuksesan besar melawan Margo Ahmad. Aku kalah. Apa? Kami kalah telak. Tapi kenapa? Anda mendapat bukti kuat, lalu apa itu? Mengapa? Ya, itu hanya. Bukti itu menjadi bumerang bagi kita. Bagaimana itu mungkin? Apa yang terjadi di sana? Mereka telah menyewa seorang seniman peniru. Orang-orang yang meniru suara orang lain. Dia mengucapkan semua kata yang diucapkan Margo Ahmad di depan seluruh pengadilan yang sama saja. Dia juga mengatakan bahwa Nasiruddin memberinya satulah untuk melakukan semua ini untuknya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa berbicara dengan suara orang lain? Tuan Afak, itu mungkin saja. Dan terjadilah. Ketika di pengadilan aku menutup mataku dan mendengarkannya. Aku tidak bisa membedakan suaranya. Dan yang kami rekam. Kita perlu menemukan seniman peniru itu sekarang. Itu tidak ada gunanya. Ini akan berguna, maksudku, jika Margo Ahmad memberinya uang dan insentif untuk melakukan hal ini, dan dia menirukannya di pengadilan, kita bisa memberinya jumlah uang yang lebih besar untuk mengatakan kebenaran. Ya, aku memikirkan hal ini. Aku bahkan melacak teleponnya dan kemudian meneleponnya. Pada nomornya, Tuan Margo mengangkat teleponnya. Tidak ada gunanya menghubunginya. Kalian semua gila. Kalian semua. Ketika kalian semua akan mengerti, kalian tidak bisa melakukan apapun terhadap Margo Ahmad. Jika kamu ingin mengalahkannya, dia harus dibunuh. Dan aku akan melakukannya. Iman, silakan. Jangan melakukan kesalahan apapun dalam kemarahanmu terhadapnya. Hentikan sekarang juga. Kumohon, tinggalkan saja. Ketika kamu terus berjalan seperti ini, kamu akan segera pulih. Kamu pasti lelah. Ya, Ibu, aku lelah. Datang. Duduk. Memahami. Fahmeda, bawakan jus. Semuanya baik-baik saja sekarang. Kamu juga cepat sembuh. Aku sangat gelisah untuk memiliki anak Salman dan bermain dengan mereka. Bu, aku tidak bisa melakukan ini. Apa? Maksudku adalah mengatakan, aku tidak bisa melakukannya secepat ini. Tapi kenapa? Ibu, aku bahkan sudah mengatakan dengan jelas kepada Salman bahwa aku tidak akan melahirkan anak sebelum dia menceraikan Minal. Mama, ketika Minal tidak bisa memberi apapun, dia seharusnya tidak tinggal di sini. Apakah Anda mengerti maksud saya? Sekarang lihat ini. Dia sangat licik, dia pintar. Aku tidak ingin dia ada dalam hidup kita lagi. Ibu, bersama hidupku, hidup anak saya juga akan terancam. Aku tidak bisa melakukan ini. Ibu, apakah kamu mengerti? Ya. Kamu sudah tepat di tempatmu. Saya akan memikirkan solusinya. Akan terjadi sekarang? Aku tidak bisa mengerti apapun. Bagaimana aku akan? Bagaimana saya bisa mendapatkan 10 crore? Jumlahnya sangat besar. Tetapi, aku bisa membicarakannya dengan ayah. Dia tidak akan menolak sama sekali. Tidak, Anjuman.
Sama sekali tidak. Setahu saya, kapan kita punya uangnya, kami akan mengembalikannya. Konferensi, silakan. Tapi Afak, Anjuman, kamu tahu ini. Aku bisa memberikan hidupku tapi aku tidak bisa menjual harga diriku dengan cara apapun. Apakah kamu melihatnya, Nak? Tidak ada pendukungmu. Mampu menyakitiku dengan cara apapun. Sekarang akan lebih baik jika kamu membawa istrimu, ibu dan saudara perempuan datang ke rumahku untuk tinggal bersamaku. Dan ya, aku tahu Minal tinggal bersamamu. Kamu harus membawanya juga. Hal ini tidak akan pernah terjadi. Kamu terbiasa menjawab tergesa-gesa belum hilang. Pikirkanlah dengan tenang dan hati-hati. Konsultasikan dengan istrimu dan jawablah aku. Oke. Aku sudah memikirkan hal ini sejak lama. Lalu ingatlah saat-saat dulu kamu bermain catur denganku di sini. Dan kamu tidak pernah bisa menang dariku. Saat ini Anda hanya memiliki beberapa spawn bersama Anda. Dalam beberapa hari, kamu akan dipenjara. Pada saat itu, aku akan membalikkan keadaan untukmu sepenuhnya. Oleh karena itu, lebih baik kamu menerima kekalahanmu. Prajurit yang baik adalah prajurit yang menerima kekalahannya dalam perang. Dan dia menerima hal ini bahwa dia akan dipenjara. Hal ini pada gilirannya menyelamatkan pasukannya dari bahaya. Sekarang tergantung pada Anda apakah Anda menunjukkan bahwa Anda bijaksana atau apakah kamu siap untuk mati. Kita sekarang tidak berdaya dalam segala hal. Dalam hidup, untuk pertama kalinya, kami berada dalam posisi yang sangat sulit. Saya minta maaf karena semua kasus yang pernah saya tangani sepanjang hidup saya, aku memenangkan semuanya. Untuk pertama kalinya, kita berjuang untuk diri kita sendiri dan kalah. Untuk dirimu sendiri. Ya, untuk diri kita sendiri. Dia menghabisi Misha. Dia bukan putri kami, tapi dia lebih berharga bagiku daripada satu orang pun. Kami tidak bisa melakukan apapun untuknya. Rafai juga sangat khawatir. Lihat, kamu tidak harus khawatir. Dengan baik, aku bisa mengurusnya sejauh yang aku tahu. Di sini, ini adalah cek sebesar 10 crore. Saya menuliskannya untuk Margop Chowdhury. Tolong coba pahami itu. Saya menuliskannya untuk Margop Chowdhury. Jadi posisi kita stabil. Dan kemudian ada pembalasan dendam. Aku akan mengambil. Di sini. 1 menit. 1 detik. Aku tidak akan menerima kekalahan seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan? Anda akan mengetahui. Ya ibu, kamu menelepon. Ya, Salman, aku harus bicara padamu. Oke, katakan saja. Lihat sayang. Hal yang harus dilakukan setelahnya harus dilakukan sekarang. Salman, kamu harus mengirim Minal surat cerai. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal ini. Wahab, apa yang terjadi padamu? Saya tidak bisa mengerti hal ini. Kenapa kamu masih berbicara mendukung gadis itu? Jika dia sedang duduk dengan tenang di rumah saudaranya, apa yang mengganggu Anda? Ya, kami punya masalah. Aku ingin anak Salman. Aku ingin pewaris rumah ini. Dan Zoha menolak memberikan satu pun. Dia bilang sampai Salman tidak akan menceraikan Minal. Saya tidak bisa mengerti ini. Itulah sebabnya kami membiarkan gadis itu tetap ada, menikah dengan Salman. Ini yang diinginkan Zoha. Apa maksudmu, ayah? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Zoha membuat dirinya jatuh dari atap agar Minal bercerai? Ayah, tidak ada seorang pun yang bermain-main dengan hidupnya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengarkan, Salman. Saya ingin tetap diam sampai waktu tertentu. Tapi jika kamu akan mencoba menceraikan Minal, aku tidak akan memperlakukanmu dengan baik, mengertilah.
Sihir apa yang telah dilakukan Minal pada ayahmu? Kamu melakukan hal yang benar. Bahkan jika saudara Nasir memberikan 10 krore, itu tidak akan ada gunanya. Tapi menurutku itu salah. Kita bisa saja kembali. Tapi kenapa? Mengapa saya harus mengembalikan uang yang tidak saya ambil? Bahkan jika aku mengembalikannya, apa jaminannya bahwa kita tidak akan tertipu, bahkan setelah kami mengembalikannya? Tapi saudara Afak, apa yang akan kita lakukan? Datanglah ke sini padaku. Aku akan sekarang menjadi tameng bagi kalian semua. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang perlu dipikirkan? Saya tidak punya niatan untuk menerima kekalahan. Ini akan menjadi kemenangan kita. Hanya sekali. Aku ingin memeluk kalian semua dan berada di dekat kalian. Saudara laki-laki. Kita tidak tahu apapun tentang masa depan. Di mana aku akan berada? Mengapa Anda berbicara seperti ini? Saudara laki-laki. Apa itu? Baiklah, kakak, bisakah kamu memanggil perawat? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya seorang penjahat yang dihukum. Aku bahkan bisa membunuhmu jika kau tidak mendengarkanku. Aku tahu betul cara membunuh seseorang. Buka pintunya. Buka pintunya. Di dalam, ayo. Tutup pintunya sekarang. Anda akan menghadapi konsekuensinya. Jika aku mendengar suaramu dalam waktu 5 menit, aku akan membunuhmu nanti. Jangan lupa pistolku ada bersamaku. Jika seseorang menghentikanku di sana, aku akan membunuhmu sebagai gantinya. Oleh karena itu, diamlah.
Siapa yang menelepon saat ini? Halo, Aiza, apa itu? Apa? Kapan? Maksudku adalah mengatakan, jam berapa? Sudah berapa lama? Astaga. Oh, baiklah. Selamat tinggal. Rafai, cepatlah bangun. Rafai, bangun. Kenapa? Apa yang terjadi? Emaan kabur dari rumah sakit. Dia mengunci polisi di dalam ruangan. Dia merampas senjatanya dan melarikan diri. Apa? Dia mengatakan akan membunuh Margop Ahmad. Aku harus bicara. Cepatlah. Kita harus pergi. Salam, Tuan. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Dengan baik. Apakah ayah ada di rumah? Dia meneleponku. Pada saat ini, Ya, dia harus punya beberapa pekerjaan. Katakan padanya, aku di sini. baiklah, Tuan. Kamu bisa pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk memberitahumu posisi catur yang benar. Aku tahu sebagai raja kamu sangat kuat. Tapi kamu tidak punya pion besar untuk dirimu sendiri. Kamu sudah punya sedikit dari pion kecil bersamamu. Karena itu, Anda telah melemahkan posisi kami. Apa yang kau katakan? Untuk menyelamatkan rumahku darimu, aku ingin mengorbankan diriku sendiri. Dan kemudian mengalahkanmu. Apakah kamu sadar? Ayah, aku selalu menganggapmu sebagai musuhku. Iman, kamu tidak melakukan ini. Ayah, apa yang telah Anda lakukan? Kamu juga datang untuk melakukan ini. Opo-opo, Apa ini? apa yang telah terjadi? Dengarkan, jangan bergerak. Pak, Pak, Ayo, Imaan, datang. Tinggalkan aku. Imaan, jangan lakukan ini. Aku tidak akan pergi denganmu. Lihat, dengarkan aku. Kita harus pergi dari sini. Aku akan menjatuhkanmu, dimanapun kau katakan. Tapi ikutlah denganku sekarang. Aku tidak menginginkan bantuanmu. Iman, ikutlah dengan tinggalkan aku. Iman. Bagaimana kabarmu di sini? Apa yang kamu lakukan? Aku telah menang. Astaga. Apa maksudmu? Apakah Anda benar-benar telah menembak Margop Ahmad? Iman, ayo bergabung dengan kami sekarang. Tidak. Tinggalkan aku sendiri. Duduklah di dalam mobil sekarang. Zuni, suruh dia duduk di mobil. Kamu pergi kemana? Diamlah, bicaralah dengan perlahan. Saya bertanya, kemana kamu pergi? Aku pergi bekerja. Bicaralah perlahan. Pekerjaan apa yang Anda miliki saat itu? Silakan. Tolong diam, tolong. Mengapa kau ingin aku diam? Oh, tidak. Apa ini? Apa yang telah Anda lakukan? Saya bertanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang telah Anda lakukan? Jangan membuat keributan. Diamlah. Setahu saya, apakah kamu kebetulan telah membunuh? Tidak, aku belum. Ya, aku memang berniat seperti itu tapi Tapi apa? dengan baik. Imaan memecat ayah di sana. Tidak seorang pun seharusnya mengetahui hal ini, bahwa aku pergi ke sana.
Oke. Ayah, apakah dia sudah meninggal? Oke, ceritakan padaku, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam rumah? Pertama, Sir Afak datang. Dia bilang ayahnya meneleponnya. Dia pernah datang sebelumnya. Aku membiarkan dia masuk ke dalam. Lalu Nyonya datang. Aku pikir Tuan pasti sudah meneleponnya juga. Itu akan menjadi sesuatu tentang konflik mereka. Aku membiarkan dia masuk juga. Siapa yang melepaskan tembakan? Pak, aku tidak tahu hal ini. Ketika aku masuk ke dalam, keduanya memiliki senjata. Di mana mereka tinggal? Pak, aku tidak tahu hal ini. Nama siapa yang kau sebutkan? Dengan baik, Tuan Afak dan Nyonya Emaan. Berikan aku teleponnya. Jika penjaga melihat semuanya, dia akan memberitahu polisi. Setahu saya, jangan diambil. Jangan mengambilnya. Biar aku yang mengambilnya. Kita harus tahu apa yang terjadi di sana. Ya, salam. Ten. Ya, saya sedang berbicara. Ini Inspektur Kabir. Aku ingin bertemu denganmu. Ya, tapi... Apa itu? Tolong beritahu saya lokasi Anda. Aku akan memberitahumu saat aku bertemu denganmu. Ten. Apakah Anda mendengarkan saya? Saya akan datang dan temui aku sendiri. Baiklah. Aku menunggumu. Anda sudah sampai di sini. Dalam waktu setengah jam. Jika tidak, kita akan mencapai diri kita sendiri. Siapa itu? Polisi. Polisi. Apakah Anda pergi ke sana untuk bertemu mereka? Kumohon, sejauh pengetahuanku, penjaga itu melihatmu di sana. Jangan pergi. Baiklah, Anjuman, aku harus pergi. Sejauh yang aku tahu, tolong jangan pergi ke sana. Kamu bisa bersembunyi, tapi tolong jangan pergi ke mereka. Aku harus bersembunyi agar mereka pikir akulah orangnya. Siapa yang menembaknya? Apakah Anda pengacara Nona Emaan? Ya, saya. Klien Anda memiliki mencuri pistol polisi. Lalu dia mengurungnya dan lari dari sana. Jadi dia diisi dengan dua bagian. Dan jika kita menyertakan serangan yang dilakukannya terhadap Margop Ahmad, kemudian bagaimana Anda akan membelanya? Aku akan mengurusnya nanti. Dia sudah membunuh seorang inspektur. Dia tampak seperti wanita yang berbahaya. Ya, Tuan Inspektur, Anda memanggil saya. Baguslah kamu datang sendiri. Apakah dia orangnya? Ya, Tuan. Jadi kamu menembak ayahmu dengan pistol. Apa? 1 menit. Apa? Apa yang kau katakan? Aku mengatakan kebenaran. Beberapa menit sebelum Anda menyalahkan Emaan untuk itu. Ya, Tuan, keduanya terlibat. Karena mereka berdua hadir di sana dengan senjata mereka.
Penjaga itu memberitahu kami tentang hal itu. Tuan Inspektur, saya sudah melakukannya. Aku tidak melakukan apapun. Hentikan itu. Kami akan tahu segalanya. Tangkap dia sekarang juga. Tidak, datang. Bawa dia pergi. Tuan Inspektur. Ayo. Bergerak. Apa yang sedang Anda lakukan, Tuan Kabir? Aku akan menemuimu. Dengar Afak, tolong katakan yang sebenarnya. Kamu yang menembak atau itu Emaan? Aku berharap aku telah menembaknya. Ini berarti tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun terhadap Anda. Kemudian, jadi apakah Emaan akan disalahkan atas penembakan ini? Ya, jelas sekali. Tapi apa? Dengar, jika Margop Ahmad meninggal, siapa yang akan mengikuti kasusnya? Tidak ada seorang pun. Kasusnya akan menjadi dingin seperti ini. Ya, tapi jika dia bertahan hidup dengan cara tertentu, Imaan menembakkan pistolnya, Margop Ahmad juga akan menjaminnya. Jika dia memilih Emaan, maka aku tidak akan membiarkan ada kasus terhadapnya. Aku akan menyelamatkannya dengan cara tertentu. Karena lihatlah ini. Emaan hanya bisa menghadapi kerugian apapun jika polisi menemukannya. Dia tidak punya tempat untuk pergi dan bersembunyi. Kemana dia bisa pergi? Lalu dengan cara ini, polisi mungkin kesulitan menemukannya. Jangan khawatir. Iman aman. Apa maksudmu? Itu berarti bahwa dia bersama kita di rumah kami. Dia membuat keputusan yang salah. Dia seharusnya tidak pergi ke kantor polisi. Kenapa kamu membiarkan dia pergi? Kamu pasti telah membangunkanku. Anda bisa mendiskusikannya dengan saya. Faham, kami mencoba menghentikannya. Namun Afak mengatakan bahwa ketika aku tidak menembak, aku tidak akan disalahkan karenanya. Tapi saya percaya bahwa meskipun Anda tidak melakukan kejahatan, kamu tidak seharusnya pergi ke polisi. Jika masalahnya bisa diselesaikan, mengapa dia pergi? Rafai mengatakan bahwa polisi telah menangkapnya dan mengurungnya di penjara. Pahami, Anda bisa telepon rumah sakit dan tanyakan tentang ayah. Halo. Ya, Zunaira. Apakah Anda sudah tahu di rumah sakit mana? Dan bagaimana kondisinya? Oke. Dia telah selamat. Dia bisa memberikan pernyataan sekarang. Ya, tolong beritahu kami, siapa yang menembakkan api ke arahmu? Bapak Margop Ahmad, doktermu bilang kamu sudah bisa bicara sekarang. Jadi beritahu kami siapa yang menembakmu. Afak menembakku. Oke. Ini berarti pelaku sebenarnya adalah sudah ditangkap. Tapi mengapa Afak mencoba membunuhmu? Dia adalah anakmu. Ya. Dia adalah anakku dan musuhku. Aku sudah mencabut hak warisnya. Dan bahkan setelah itu dia melakukan pekerjaan di bawah saya. Dia melakukan penipuan 10 crore di bisnis saya. Kasus tersebut sudah ada di pengadilan. Petugas keamanan Anda telah memberitahu kami bahwa Emaan juga hadir di sana. Dan dia punya pistol di tangannya. Ya, dia ada di sana. Tapi orang yang menembak, setahu saya, itu yang melakukannya. Oke Tuan Margop. Jaga dirimu sendiri. Saya akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Ya, dengarkan aku baik-baik.
Berikan pengamatan pada nomor telepon rumah Advokat Rafai dan Zenaira. Ini harus dilakukan dalam waktu 2 menit. Aku akan pergi ke sana. Oke. Halo, Rafai. Kamu ada di mana? Tidak, jemput aku dari rumah sakit secepatnya. Sebenarnya itu adalah bahwa Inspektur Kabir, dia akan pergi ke rumah kita. Oh. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah, kenapa kamu tidak menelepon Emaan? Apa yang kamu katakan, Suni? Kau sendiri yang memberitahuku. Ponsel kami sedang dalam observasi. Tetapi bagaimana mereka bisa melakukan pengamatan secepat itu? Dia hanya mencoba membuat kita khawatir dan tidak ada yang lain. Tidak, Suni, aku tidak bisa mengambil risiko tentang hal itu. Dan jika mereka sampai di rumah itu maka... Suni, jangan bertahan. Kita tidak bisa melakukan ini. Ayo pulang dulu. Iman. Dia tidak ada di sini. Kamu cek di dalam, aku akan naik. Oh. Iman. Apakah kamu menemukannya? Tidak, aku tidak bisa menemukannya. Dia tidak ada di manapun. Nah, siapa namanya? Tanya Halida. Halida. Mendengarkan, di mana Iman? Baiklah, dia pergi. Apa maksudmu? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu di mana. Dia tidak memberitahuku sebelum pergi. Astaga. Oke, dengarkan aku. Polisi akan segera datang ke sini. Jika mereka bertanya tentang dia, katakan kamu tidak tahu. Tidak ada wanita dengan nama ini yang tinggal di sini. Apakah kamu mengerti? Ya. Astaga. Kapan memulainya? Kenapa kalian tidak cari seluruh rumah? Dan ya, hal-hal tidak seharusnya dirusak. Cari saja gadisnya. Ini tidak benar. Menurutku tidak demikian. Oke, Nona. Di mana Iman? Siapa dia? Oke. Biarkan aku memberitahumu. Dia tidak ada di kamar itu. Dia tidak ada dimanapun. Ayo. Dia ada di rumah ini. Kenapa kalian tidak? Carilah dia di sana. Tamu yang datang ke sini hari ini. Jika ada yang bertanya tidak ada yang datang ke sini, kamu tidak akan mengatakan apapun. Ya, apakah pencarian Anda sudah selesai? Itu sedang berlangsung. Dan kepuasan. Tuan, tidak ada seorang pun di sini. Baiklah. Dengan baik. Anda akan pergi ke pengadilan untuk menghadiri sidang. Ya, saya dulu. Tapi aku harus jawab tindakan murahanmu ini. Saya akan mengambil tindakan hukum terhadap Anda. Tan, kuburan. Saya melakukan pekerjaan saya dengan benar. Aku juga akan mengerjakan tugasku. Ayo kita pergi.